Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kadriyah, NIM 211010301015. Mata kuliah Sejarah dan Sistem Politik Indonesia. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syekh Kuala. Yuk, lihat profil saya. Baik, saya akan membahas tentang sistem politik Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem politik Indonesia, yuk sama-sama kita cari tahu apa sih arti sistem dan politik itu sendiri. Nah, sistem adalah perkumpulan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan politik adalah interaksi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam membuat peraturan atau kebijakan yang mengikat antara satu dan yang lainnya kepada masyarakat yang tinggal di dalam suatu daerah tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa arti itu dari sistem dan politik, yuk sama-sama kita bahas apa sih arti sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kumpulan proses atau kegiatan dari struktur dan fungsi yang bekerja sama dalam satu unit atau kesatuan. Nah, menurut Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan prinsip-prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan antara satu dan yang lainnya untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur kelompok dengan individu, individu dengan individu, dan yang berhubungan dengan negara dan negara. Selanjutnya tentang prinsip sistem politik demokrasi. Yang pertama ada pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, negara berdasarkan hukum. Yang ketiga, pemerintah sebagai konstitusi. Dan yang keempat, jaminan atas kebebasan individu dalam batasan tertentu. Dan yang kelima, pemilu yang bebas. Keenam, partai politik boleh lebih dari satu asal bisa menjalankan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi partai politik. Yang pertama, fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang ketiga, sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, sebagai pengatur konflik. Dan yang kelima, sebagai kontrol politik. Dan yang keenam, sebagai partisipasi politik. Hak-hak WNI dalam berpolitik. Yang pertama, hak untuk dipilih sah untuk menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif. Yang kedua, hak untuk memilih anggota legislatif ataupun eksekutif. Yang ketiga, hak berorganisasi. Yang keempat, hak menyatakan pendapat. Dan yang kelima, hak untuk tidak memilih. Yang keenam, hak untuk bisa mendirikan partai sendiri. Selanjutnya, ada kewajiban WNI dalam berpolitik. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua, ikut mengkritik dan menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban untuk mengikuti politik praktis. Yang kelima, berkewajiban untuk mengikuti segala aturan yang telah dibuat oleh negara dan siap menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. Selanjutnya, sistem politik yang pernah dianut di Indonesia. Yang pertama ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan pada masa itu sebelum prakolonial datang ke Indonesia, mayoritas agama Hindu, Buddha, Islam, mereka masih menganut gaya kepemimpinan yang turun-temurun ataupun vertikal. Yang kedua ada masa kolonial. Pada masa kolonial, para penjajah datang ke Indonesia rupanya tidak hanya untuk berniat berdagang, akan tetapi mereka ingin merebut kekuasaan. Sehingga pada masa itu gaya kepemimpinannya banyak diadopsi dari bangsa asing. Yang ketiga, demokrasi liberal. Nah, pada masa ini pimpinan kekuasaan tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap rakyat, sehingga mereka tidak bisa melakukan semena-mena rakyat. Jadi pada masa ini setiap individu memiliki
kebebasan masing-masing. Yang keempat itu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini batasan-batasan dibuat oleh negara sehingga semua kekuasaan diberikan kepada militer. Sehingga pada masa itu militer sangat susah ditembus karena mereka lah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kelima ada namanya demokrasi Pancasila. Nah, pada masa ini berbagai aspek diperhatikan oleh pemerintah dan dilonggarkan sehingga pada masa ini kembalilah demokrasi yang utuh sehingga sampai sekarang kita bangsa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena menurut negara demokrasi Pancasila ini sangat stabil digunakan di negara kita yang berkependudukannya banyak dan asas-asas dari demokrasi Pancasila itu juga memiliki kecocokan terhadap penduduk warga negara Indonesia. Nah, ada yang namanya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara sebagai negara hukum. Yang ketiga, jaminan kebebasan untuk individu dalam batasan tertentu. Tujuan negara Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baik, cukup sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Aminah SIP MIP yang telah menjelaskan materi ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.